Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kuliah Ulumul Quran. Topik pembahasan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah ya. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua ya. Dari 114 surat itu, di dalam Al-Quran ada surat Makkiyah dan surat apa? Madaniyah. Nah, apa itu surat Makkiyah? Definisi surat Makkiyah adalah manuzila bi Makkah. Dari sisi tempat ya, itu berarti semua surat yang diturunkan di Mekah ya. Dari sisi tempatnya. Demikian juga surat Madaniyah dari sisi tempat manuzila bil Madinah ya. Surat yang diturunkan di Madinah ya. Itu kalau Madaniyah ya. Kalau dari sisi waktu ya, kalau dari sisi zaman waktu, surat Makkiyah berarti yang dimaksud dari tinjauan waktu manuzila qoblal hijrah ya. Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Itu kalau Makkiyah ya. Kalau Madaniyah berarti manuzila ba'dal hijrah ya. Surat yang diturunkan setelah hijrah. Kalau dari sisi objek ya, yang diajak bicara, sasaran dari surat Makkiyah itu berarti makana khitaban li ahli Makkah ya. Jadi kalau Makkiyah berarti makana khitaban li ahli Makkah. Jadi sasaran ayat itu diperuntukkan oleh Allah untuk penduduk apa? Mekah ya. Kalau dari sisi objek mad'u ya, yang diajak bicara itu ayat. Kalau Madaniyah berarti apa? Makana khitaban li ahli Madinah ya. Jadi sasaran ayat itu adalah untuk penduduk apa? Madinah. Jadi bisa disimpulkan ya. Jadi kalau surat Makkiyah berarti turunnya di mana tadi? Di Mekah. Waktunya sebelum hijrah. Objek mad'u yang diajak bicara ayat itu adalah siapa? Penduduk Mekah. Terus definisi surat Madaniyah berarti apa? Dari sisi tempat diturunkan di Madinah. Dari sisi waktu zaman setelah hijrah, diturunkan setelah hijrah. Dari sisi objek mad'u yang diajak bicara untuk ahli Madinah. Jelas ya? Jadi ruang lingkup definisi itu adalah mencakup tempat, waktu dan objek. Paham ya? Nah, kemudian dari 100 berapa surat Al-Quran itu? 114 iya kan? Tulis surat Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? 114. Kalian tulis pembagiannya. Yang pertama, dari 114 surat itu yang disepakati ulama, surat Madaniyah
yang disepakati ulama itu ada 20 surat. Ada 20 apa? Surat. Ada 20 berapa? Surat. Dan surat Makkiyah yang disepakati oleh ulama itu ada 82 surat. Berarti berapa? Baru berapa? Madaniyah tadi berapa? 20. Makkiyah 82. Berarti 102. Masih sisa berapa? Masih sisa 12. Nah, yang 12 ini ulama khilaf. Yang 12 ini ulama khilaf. Jelas ya? Baik. Sekarang ditulis yang surat Madaniyah yang disepakati oleh ulama. Surat Madaniyah yang disepakati oleh ulama. 1 Al-Baqarah, tulis. Itu Madaniyah Al-Baqarah. 2 Ali Imran. 3 An-Nisa. 4 Al-Maidah. 5 Al-Anfal. 6 At-Taubah. 6 At-Taubah. 7 An-Nur. 8 Al-Ahzab. 9 Muhammad. 10 Al-Fatah. 11 Al-Hujurat. Terus Al-Hadid. Terus Al-Mujadalah. Terus Al-Hasyr. Terus Al-Mumtahanah. Lalu As-Saff. Kemudian Al-Jum'ah. Kemudian Al-Munafiqun. Kemudian At-Taghabun. Kemudian At-Talaq. Kemudian At-Tahrim. Dan yang terakhir An-Nasr ya. Itu ya. Jadi ini yang disepakati oleh ulama sebagai surat apa? Madaniyah. Terus surat yang khilaf, apakah ini Madaniyah ataukah Makkiyah? Yaitu surat Al-Fatihah ya. Ini khilaf ulama. Kedua Ar-Ra'du. Ketiga An-Nahl. 4 Al-Hajj. 5 Al-Insan. 6 Al-Mutaffifun ya. 7 Al-Qadar. 8 Surat Lam Yakunil ladzi. Surat Lam Yakunil ya, Al-Bayyinah ya. 9 Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Az-Zalzalah ya. 10 Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. 11 Al-Ikhlas. Terus Muawwidzatain ya. Ada 12 13 itu ya. Nah, sisanya itu adalah Makkiyah. Sisanya adalah apa? Makkiyah. Jelas ya? Jadi 114 tadi terbagi tadi ya. Surat Madaniyah, surat Makkiyah itu muttafaqun alaih, disepakati dua-duanya. Ada yang memang khilaf antara ini Makkiyah ataukah Madaniyah ya.
Tapi yang jelas surat-surat Makkiyah ini lebih apa? Lebih banyak daripada surat apa? Madaniyah. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya karakter ya, ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah sekarang ya. Dicatat ya. Jadi ciri-ciri surat Makkiyah, yang pertama dari sisi kandungan ya, dari sisi kandungan ayat bicara tentang tauhid. Bicara tentang apa? Tauhid. Koma, bicara tentang hari akhir, hari kiamat. Koma, bicara tentang risalah kenabian. Koma, terus bicara tentang janji dan ancaman. Koma, bicara tentang ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat sains ya, tentang kealaman, tentang alam jagat raya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya kan, wa ilas samai kaifa rufi'at ya, tentang penciptaan alam ini ya. Itu pasti disebut surat apa? Makkiyah ya. Ini dari sisi kandungan isinya ya. Yang pertama tadi tentang apa? Tauhid. Terus tentang kauniyah ya, ayat-ayat tentang kealaman. Nah, yang kedua tentang sejarah. Yang kedua ayat-ayat tentang sejarah atau qasas ya. Tentang sejarah, qasasul anbiya, sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, sejarah umat-umat terdahulu. Nah, itu pasti suratnya surat Makkiyah. Jelas ya? Jadi ayat-ayat sejarah itu ada di surat apa? Makkiyah. Sejarah Nabi Adam, ya kan? Sejarah 25 nabi rasul yang disebut Al-Qur'an itu Makkiyah ya. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya surat yang ada lafadz kalla ya, yang ada lafadz kalla ya. Ini dari sisi ciri-ciri lafadznya ya, ada lafadz kalla. Kalla innal insana layatagha, itu pasti Makkiyah. Ada kata-kata kalla. Ini dari sisi lafadz ya. Kemudian dari sisi lafadz lagi diawali dengan ya ayyuhan nasu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu pasti apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati. Surat apa itu? Surat Al-Hajj ya. Diawali ya ayyuhan nasu. Berarti apa? Suratnya apa? Makkiyah. Jelas?
Jadi semua ayat yang diawali dengan apa tadi? Ya ayuhan nasu. Itu disebut surat apa? Makkiyah, ya. Disebut surat apa? Makkiyah. Jelas ya? Terus yang keberapa sekarang? Surat yang ada sujud tilawahnya. Jadi surat atau ayat-ayat yang ada sajdah, ya, sujud tilawah. Misalkan surat As-Sajdah itu Makkiyah, ya. Surat atau ayat yang ada apa? Sajdah, ya, sujud tilawah. Itu disebut surat apa? Makkiyah, ya. Seperti surat apa tadi? As-Sajdah itu ada sujud tilawah, ya kan? Dan surat apa lagi? Al-Hajj, ada 2 kali di surat Al-Hajj itu sujud tilawahnya, ya. Jadi surat Al-Hajj itu Makkiyah, ya, walaupun ada ayat yang itu turunnya di Madaniyah. Jadi kadang satu surat itu, ya, ada yang turunnya di Mekah, ada yang turunnya di Madinah, gitu. Kadang satu surat, kayak surat Al-Hajj itu. Surat Al-Hajj itu Makkiyah, ya. Tetapi, ya, ada beberapa ayat yang itu turunnya di Madinah atau Madaniyah, jelas ya. Makanya tadi itu kan ada yang memang muttafaqun alaih itu Makkiyah, ada muttafaqun alaih Madaniyah, ada mukhtalafun alaih yang dikhilafkan tadi. Paham ya? Terus yang berikutnya, surat Makkiyah itu ciri-cirinya adalah mengkritik budaya-budaya jahiliyah. Nah, ini. Lanjutannya adalah mengkritik apa? Budaya-budaya jahiliyah. Jadi kelakuan-kelakuan jahiliyah itu dikritik, ya. Seperti mengubur bayi perempuan atau anak perempuan hidup-hidup, ya. Itu disebut al-mau'udah. Itu budaya jahiliyah dikritik, ya. Berarti itu surat Makkiyah. Nah, selanjutnya ciri-ciri surat Madaniyah 1, ya. Surat-surat Madaniyah ciri-cirinya 1 adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu secara umum, ya. Jadi kalau ada ayat-ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu itu secara umum berarti Madaniyah, ya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tentang perintah jihad. Ayat-ayat tentang perintah apa? Jihad. Jadi kalau ada ayat-ayat bicara jihad itu berarti Madaniyah. Surat At-Taubah yang tadi kita bahas Madaniyah atau Makkiyah? Kenapa? Ada jihad tadi, ya. Terus yang berikutnya ayat-ayat yang bicara untuk mendakwai ahlu kitab, ya. Karena Nabi itu setelah hijrah itu bertemu, ya, dan
berdialog dengan ahlu kitab Yahudi Nasrani. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang ahlu kitab itu Madaniyah ya. Tentang ahlu kitab dan kezaliman mereka ya, makar-makar mereka ya. Terus yang berikutnya ayat-ayat yang bicara tentang orang-orang munafik ya. Tentang apa? Orang-orang munafik. Seperti dalam surat apa? Al-Baqarah tadi, ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 8 sampai 20 ya kan, itu kan bicara tentang ciri khas orang munafik, itu Madaniyah ya. Terus yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya, surat Madaniyah berisi tentang tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah, sholat, puasa, haji dan seterusnya ya, tata cara ibadah. Tata cara muamalat, bermuamalah ya, tentang bagaimana cara dagang yang halal, bagaimana mengkritik riba, itu muamalat, itu ayat-ayat Madaniyah semua ya. Dan bicara tentang al-hudud ya, tentang masalah hukum kriminal ya, penegakan hudud ya, hukum rajam, potong tangan ya kan, hukum kisos ya, itu namanya hudud ya, itu Madaniyah semua ya. Nah kemudian tentang hukum waris ya, tentang hukum apa? Waris. Tentang apa? Hukum waris. Nah itu ciri-ciri surat apa tadi? Madaniyah ya. Terus yang berikutnya, dari sisi lafadz ya, dari sisi struktur bahasa, ayatnya panjang-panjang ya, ditulis. Surat Madaniyah itu ayatnya apa? Panjang-panjang ya. Berbeda dengan surat Makkiyah, itu pendek-pendek ya. Kalau Madaniyah itu pendek-pendek, wal mursalati urfa wal 'asifati 'asfa, pendek-pendek. Tapi kalau Madaniyah itu panjang-panjang. Madaniyah itu apa? Panjang-panjang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, itu satu halaman sendiri itu 15 baris itu. Satu ayat 15 apa? Baris. Sementara kalau surat Makkiyah pendek-pendek. Kadang satu halaman itu berapa ayat itu ya? Misalkan kalian baca surat apa itu? Amma yatasaalun, itu berapa pendek-pendek ayatnya ya kan? Tapi kalau Madaniyah suratnya apa? Ayatnya apa? Panjang-panjang ya. Jelas ya? Baik. Jadi tadi udah definisi, terus klasifikasi, terus ciri khasnya ya. Udah 3 poin kan tadi ya. Nah yang keempat sekarang, bagian keempat, faedah ya, fawaid ya. Faedah kalian mengetahui surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Faedahnya apa?
Kegunaannya apa? Yang pertama, kegunaan kalian mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah itu untuk mengetahui konsep nasikh dan mansukh ya. Tentang apa tadi? Nasikh mansukh ya. Ini penting ini. Nanti sebelum kalian mempelajari pembahasan nasikh mansukh, makanya sebelumnya kalian harus tahu ini Makkiyah dan Madaniyah. Kan urut kan ya, setelah konsep Quran, kemudian nuzulul Quran, asbabun nuzul, ya kan? Terus hari ini tentang apa tadi? Makkiyah Madaniyah. Nah, besok pembahasan selanjutnya itu pembahasan nasikh mansukh. Nah, kita mengetahui mana ayat yang dihapus ya, hukumnya atau bacaannya, dan mana yang tidak, itu kan salah satu mengetahui harus tahu ini Makkiyah dan Madaniyah. Berarti ayat-ayat yang belakangan turun itu yang menghapus ayat yang duluan turun. Makkiyah dengan Madaniyah turunnya lebih mana yang dahulu? Makkiyah ya kan. Makanya ayat-ayat Madaniyah bisa jadi menghapus ayat-ayat yang Makkiyah, begitu caranya. Itu namanya konsep nasikh mansukh ya. Jadi kita akan tahu mana ayat yang duluan turun, mana yang Makkiyah, mana yang belakangan turun, mana yang Madaniyah. Nah, yang belakangan itu biasanya yang memansukh ya, atau menghapus hukum dari ayat yang duluan turun. Nanti akan kita jelaskan apa itu nasikh mansukh ya di pertemuan berikutnya, lebih detail nanti. Yang kedua, kegunaan faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu adalah untuk mengetahui sejarah hukum atau sejarah tasyrik ya. Untuk mengetahui apa? Sejarah hukum Islam ya. Jadi kalian tahu tarikh tasyrik dan marohil ya, pentahapan-pentahapan hukum itu. Jadi kemarin kan udah dijelaskan Quran itu turun bertahap ya kan. Selama berapa? Kurang lebih 23 tahun. Nah, dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, kita mengetahui sejarah ini. Perjalanan hukum Islam itu seperti apa tadi? Kenapa kok di ayat-ayat Makkiyah itu untuk bicara akidah, ya kan? Penguatan akidah dalam membentuk kepribadian seorang muslim ya. Muslim, mukmin yang muslim, saleh secara individu. Nah, tapi kenapa kok nanti di surat Madaniyah itu udah bicara ya, kalau di Makkah ya atau Makkiyah tadi kan bicara tentang pribadi yang saleh ya. Saya ulang ya, pribadi yang saleh, kesalehan individu. Tapi nanti kalian akan baca di ayat-ayat Madaniyah itu bicara lebih kepada kesalehan sosial. Ayat-ayat tentang sosial tadi, tentang masalah bagaimana menuntaskan masalah penyakit-penyakit sosial masyarakat, ditegakkan hukum qisas, potong tangan, jarimah, tentang akhlak secara muamalat, ibadat, ya kan? Haramnya riba, haramnya khamr, dan begitu seterusnya. Jadi kalian akan tahu marohil ya, pentahapan syariat atau tarikh tasyrik ya. Nah, yang ketiga, faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah supaya memahami Al-Quran secara komprehensif ya. Memahami Al-Quran secara apa? Komprehensif. Komprehensif itu apa? Secara utuh dan menyeluruh ya. Utuh dan menyeluruh. Enggak sepotong-sepotong gitu ya. Istilah komprehensif itu kan kalau bahasa kampus nanti kalian kalau semester
berapa itu, semester 8 atau semester 7 akan ada ujian kompre ya. Itu artinya seluruh mata kuliah itu tadi dirangkum dalam satu ujian, namanya ujian komprehensif ya. Nanti juga sama, kalian memahami Al-Quran itu harus komprehensif ya, secara utuh. Nah, orang itu pemahamannya nggak akan utuh kalau tidak memahami konsep mana yang ayat atau surat makiyah, mana yang madaniyah. Paham? Yang keempat sekarang, mengetahui sirah nabawiyah, mengetahui tentang perjalanan perjuangan Nabi ya, sirah nabawiyah ya, dan sirah sahabat. Jadi kalian akan memahami perjalanan perjuangan Nabi di dalam dakwah ya, dari A sampai Z. Ini makiyah, ini madaniyah. 10 tahun Nabi di Mekah, 13 tahun di Madinah. Itu tahu komplit gitu ya, perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keberapa? Lanjutnya, kelima, mengetahui psikologi ayat ya dan surat. Mengetahui apa? Psikologi ayat dan surat. Jadi secara psikologis ya, kenapa ya ayat-ayat makiyah itu pendek-pendek ya, dan susunan bahasanya lebih kuat ya. Karena itu untuk mematahkan argumentasi lawan ya. Orang-orang jahiliyah itu kan mereka yang ahli sastra ya, bahasa Arab, yang ahli debat ya, itu tak berkutik ketika berhadapan dengan ayat-ayat bahasa Al-Quran yang begitu ya, kuat bahasanya, susunan dan pola katanya ya, sehingga mereka lemah ya. Makanya termasuk i'jazul Quran itu dari sisi i'jaz al-lughawi ya. Jadi pendekatan bahasa yang begitu tajam itu mengena secara argumentasi ya. Orang-orang Mekah itu lemah, dan mereka tidak mungkin mengatakan oh ini produk budaya, enggak, tapi ini betul-betul wahyu kalamullah ya. Jelas ya? Jadi secara psikologi itu ya. Kenapa ayat-ayatnya pendek-pendek? Kenapa ayatnya bicara tentang akidah? Kenapa penguatan akidah dulu sebelum penguatan muamalah? Itu tinjauan psikologinya ya. Karena biasanya kalau orang itu udah akidahnya kuat, nanti muamalat ibadatnya gampang ya, nyusul. Jadi kalau fondasi akidahnya kuat, yang lainnya itu gampang ya. Makanya surat-surat madaniyah itu panjang lebar tadi ya, karena udah terbiasa dengan surat-surat makiyah yang itu menjadi asas akidah. Nanti ayat-ayat madaniyah yang itu merupakan implementasi dari muamalat, hukum-hukum sosial, ayat-ayat sosial, sudah bisa diterima oleh siapa? Seseorang yang memiliki akidah yang sudah apa? Kuat. Jelas ya? Makanya di surat-surat makiyah itu penguatan ya, secara ideologi dan secara psikologinya tadi ya, supaya menjadi pribadi yang utuh tadi ya. Nah, madaniyah supaya tadi berkembang ya, tidak hanya soleh pribadi tapi juga sudah soleh secara sosial, begitu ya, secara psikologis begitu. Jelas ya? Itu apa tadi? Faedah yang keberapa? Faedah yang keberapa? Yang kelima ya. Jelas ya? Nah, itu tadi perbedaan definisi, klasifikasi dan faedah-faedah manfaat mempelajarinya itu yang Ustadz sampaikan tadi, itu ada di kitab Al-Burhan ya, fi ulumil Quran ya, yang ditulis oleh Imam Zarkashi. Kalian cari ya di internet ya, terjemah kalau nggak paham bahasa Arabnya,
cari di Google tentang kitab apa tadi? Al-Burhan fi Ulumil Quran, ya, ditulis oleh Imam Az-Zarkashi. Dan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh siapa? Imam As-Suyuti, ya. Dan kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Az-Zarqani. Jadi ini 3 kitab induk, ya, yang wajib menjadi rujukan kalian dalam mata kuliah ini, ya. Ini kitab-kitab primer, ya, kitab induk dalam mengkaji ulumul Quran. Yang pertama tadi kitab apa? Al-Burhan fi Ulumil Quran, Imam siapa? Zarkashi. Yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti. Yang ketiga kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, kitab siapa? Az-Zarqani. Kalau nggak punya, download aja, ada PDF-nya itu gratis di internet kitab itu, ya. Kalau nggak paham bahasa Arabnya ada terjemahnya, ya. Baru kitab-kitab sekunder yang lain yang ditulis oleh dosen-dosen ulumul Quran banyak, ya, terjemahnya dan ringkasannya, ya. Tapi itu sekunder. Nah, biasakan untuk merujuk kitab induk, paham? Akademisi itu harus merujuk kitab induk. Jangan sekedar mendengar atau katanya, ya. Makanya kemarin itu menarik, ya, perdebatan di mana itu? Di UI, ya, antara guru Gembul sama Ustadz Nuruddin, ya. Nah, Ustadz Nuruddin ini kan paham kitab-kitab induk, sumber-sumber primer, alumni Al-Azhar. Sementara guru Gembul itu ya bukan pesantren, ya bukan akademisi, hanya YouTuber. Ketika dakwah, ketika debat itu, ya, akhirnya ya dirujak sama siapa? Ustadz Nuruddin, karena guru Gembul nggak bisa baca kitab, ya, nggak tahu sumber-sumber primer. Itu pelajaran bagi kalian, ya. Jadi biasakan akademisi itu merujuk kepada kitab apa? Induk primer gitu, ya. Jelas, ya. Jadi jangan kemudian apa ya, ngikuti YouTuber itu hanya ngoceh aja, pinter ngoceh di media sosial, tapi nggak ngerti kitab primernya, nggak ngerti, akhirnya ya jadi bahan lelucon gitu, dan banyak menyesatkan orang akhirnya, ya. Makanya biasakan kalian belajar kitab induk. Nah, di IAT itu kan diajari seperti ini, kitab-kitab induk itu supaya cara berpikirnya mateng gitu, ya. Nanti ke depan kalian itu jadi akademisi mateng, jangan akademisi yang mentah gitu, ya. Ya, supaya berpikirnya itu utuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pendalaman materinya ini sekedar pengantar, nanti Ustadz akan kirim pendalaman materi berikutnya. Jadi selalu begitu, ya, mata kuliahnya begitu, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka